Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku Putri Apriliani dari kelas 1 MPIB. Di video kali ini Putri akan membahas sedikit tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Stay tune dan tonton sampai habis. Bye bye. Dalam dunia psikologi, ada aliran psikologi yang membahas tentang perkembangan manusia, yaitu psikologi perkembangan. Di video kali ini, Putri akan membahas sedikit tentang perkembangan fisik dan kognitif yang terjadi pada masa remaja. Apa aja sih perkembangan yang terlihat dan yang bisa dirasakan pada saat usia remaja? Menurut G. Stanley, dalam Stantruk 2011 menyebutkan bahwa masa remaja merupakan masa-masa badai dan stres atau storm and stress, untuk menggambarkan masa bergejolak yang diwarnai oleh konflik dan perubahan suasana hati atau mood. Berbeda dengan pendapat dari Daniel Over dalam bukunya Stantruk 2011 yang menyatakan bahwa pada umumnya remaja merasa bahagia, menikmati hidup, memandang dirinya mampu melatih kendali diri, menghargai kerja dan sekolah, mengekspresikan keyakinan sehubungan dengan keluarga, memiliki perasaan yang positif terhadap seksualitasnya, dan merasa mampu menghadapi tekanan hidup. Sikap masyarakat umum yang terbentuk terhadap remaja dapat merupakan hasil kombinasi dari pengalaman pribadi, gambaran yang diberikan oleh mata, media, maupun gambaran objektif yang mengenai perkembangan remaja yang normal diberikan oleh sumber lain. Banyak persepsi negatif mengenai remaja, namun kita perlu memandang remaja sebagai kelompok heterogen akibat munculnya berbagai gambaran mengenai remaja, tergantung dari remaja yang sedang dideskripsikan itu sendiri. Nah, di sini perubahan apa aja sih yang terjadi secara fisik pada masa remaja? Perubahan atau perkembangan fisik pubertas. Pubertas atau puberti adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat, yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh, yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Perubahan-perubahan yang paling terlihat jelas di masa ini adalah terdapatnya tanda-tanda kematangan seksual serta pertambahan tinggi dan berat tubuh. Apa aja sih perubahan fisik yang terjadi pada pubertas pria? Antara lain, meningkatnya ukuran penis dan testis, munculnya rambut kemaluan, perubahan pada suara, ejakulasi pertama atau biasanya melalui masturbasi atau mimpi basah, terjadinya pertumbuhan maksimal, baik itu untuk tinggi badan maupun berat badan, tumbuhnya rambut di ketiak, wajah dan bagian tubuh lainnya, bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Lah, kalau perubahan pada cewek itu apa aja? Antara lain yaitu payudara mulai membesar, rambut pada kemaluan mulai muncul, tumbuh rambut di ketiak, tambahnya tinggi, melebarnya panggul atau pinggul, menstruasi pertama pada wanita, dan bertambahnya berat badan. Growth Spurt menyatakan bahwa pertumbuhan yang berlangsung secara cepat pada anak perempuan rata-rata terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Di masa remaja, konsentrasi hormon-hormon tertentu dapat meningkat secara drastis. Apa aja sih hormon yang meningkat? Yang pertama ada hormon testosteron, yaitu hormon yang diasosialisasikan dengan perkembangan genital, bertambahnya ketinggian tubuh, dan perubahan suara pada laki-laki. Serta yang kedua, estradiol, yaitu hormon yang diasosialisasikan dengan perkembangan payudara, uterus, dan kerangka pada pubertas. Pada anak laki-laki sebagian besar dimulai pada usia 10 sampai dengan 13,5 tahun dan berakhir pada usia 13 sampai 17 tahun. Sedangkan pubertas pada anak perempuan biasanya terjadi pada usia 9 tahun sampai dengan 15 tahun atau bisa ditandai dengan menstruasi yang pertama kali.
Berdasarkan Barkele Longitudinal Study, anak laki-laki yang lebih cepat matang memandang dirinya lebih positif dan lebih berhasil dalam relasi dengan kawan-kawan dibandingkan dengan anak-anak yang matang lebih lambat. Hal ini didukung dengan riset yang dilakukan belakangan, yang mengonfirmasi bahwa pada remaja laki-laki, matang lebih dini cenderung menguntungkan daripada matang lebih akhir. Begitu juga pada masa pubertas pada anak perempuan. Kematangan lebih dini dan lebih lambat terkait dengan citra tubuh atau sesuai diri masing-masing remaja tersebut. Kalau untuk perempuan, semakin banyak penelitian yang menemukan bahwa kematangan lebih awal meningkatkan kerentanan pada anak perempuan untuk mengalami sejumlah masalah, misalnya kecenderungan merokok, minum minuman keras, depresi, memiliki gangguan makan, menuntut kemandirian lebih dini dari orang tua, memiliki kawan-kawan yang lebih tua. Tubuh mereka cenderung membangkitkan respon dari pria yang mengarah pada pacaran dan pengalaman seksual yang lebih awal, atau untuk melakukan hubungan seks sebelum waktunya. I think we could do it if we try.